Assalamualaikum Ibu Sofi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya ini Bu, tujuan kedatangan saya hari ini ke sini terkait untuk pemenuhan tugas guru penggerak mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Saya juga terima kasih sebelumnya karena Ibu Sofi sudah menyempatkan dan meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk melakukan sedikit nanti sharing-sharing Bu, diskusi. Ya, terkait dengan ini Bu, selama kepemimpinan Ibu di TK Negeri Pembina Sindiwe ini, barangkali ada kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi Bu di sekolah. Kemarin itu sempat ada orang tua, hampir ada sekitar 50%-an lah orang tua itu. Setelah kami survei, kami tanya apa harapan anak-anak mereka sekolah di sekolah kami. Jawaban mereka itu rata-rata anak-anaknya itu pengennya bisa baca tulis hitung. Jadi kami saya selaku kepala sekolah dan guru-guru di sini memberikan pemahaman kepada mereka bahwa di TK ini kami itu dalam baca tulis hitung itu hanya memperkenalkan, itu pun walaupun memperkenalkan, tapi pada akhir fondasi bisa saja anak-anak itu bisa dalam melakukan baca tulis hitung, tapi itu pun semua anak tidak sama kemampuannya. Jadi kami selalu memberikan pemahaman kepada orang tua, jangan ada paksaan, karena pembelajaran baca tulis hitung di PAUD ini, di TK ini dilaksanakan dengan cara menyenangkan dan dengan teknik-teknik tertentu agar perkembangan mereka yang kita harapkan tidak akan terhambat. Ya, berarti kasusnya ini lumayan bisa dibilang dilema juga Bu ya? Dilema, karena harapan mereka besar untuk itu. Sementara kita tahu bahwa anak pada usia emas itu kita tidak bisa paksakan, tapi bisa kita rangsang dan stimulasi dengan teknik-teknik tertentu sehingga bisa mereka capai. Iya Bu, kasus yang sangat dilema yang terjadi memang kayaknya ini bukan cuma di sekolah sini saja Bu ya, bisa jadi juga menjadi kasus yang luas, bukan cuma TK se-Indonesia lah. Iya. Iya. Ini terus Bu, dalam menghadapi kasus tadi, langkah pengambilan keputusan yang Ibu ambil tadi itu karena terkait dengan dilema, langkah-langkah apa itu? Langkah dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus tadi itu. Pertama-tama saya tentu mengumpulkan guru-guru ya. Guru-guru saya kumpulkan, saya berdiskusi dengan mereka dengan harapan-harapan yang orang tua inginkan. Tentunya kami selain merancang pembelajaran yang mendukung ke arah sana, yang walaupun istilahnya dalam pengenalan, tapi kalau tekniknya kita benar, insya Allah anak-anak juga bisa terbantu, sehingga yang diharapkan nanti ke SD mereka tidak akan kaget lagi dengan baca tulis hitung ini, walaupun itu memang tanpa paksaan. Kami pun mengedukasi orang tua baik secara pribadi antara kami dan orang tua. Jika walaupun guru sudah tidak sanggup memberikan arahan, biasa mereka ajukan ke saya begitu. Jadi kami sama-sama kolaborasi dalam memberikan pemahaman kepada orang tua. Selain itu kami pun melakukan parenting. Jadi parenting ini kadang-kadang tidak hanya kami khususkan kayak di kelas begitu. Setiap ada pertemuan orang tua, selalu kami sisipkan tentang pemahaman-pemahaman itu seperti melalui pemutaran video-video dari ahli-ahli. Itu untuk sekedar membuka pikiran mereka bahwa begini sebenarnya pembelajaran di PAUD. Itu yang selama ini kami lakukan.
Ya, dari tadi beberapa alternatif solusi nih Bu yang Ibu sebutkan tadi, Ibu mengumpulkan guru-gurunya Ibu, kemudian mengedukasi juga orang tua melalui kegiatan parenting. Menurut Ibu terkait dengan solusi yang Ibu sudah jalankan tadi itu Bu, apakah sudah efektif? Apa seperti apa Bu? Ya, menurut saya sangat efektif karena sedikit demi sedikit orang tua paham dan kami pun kadang memberikan contoh-contoh pembelajaran yang mengenalkan itu tentang inklusi tadi dengan menontonkan video, dan kami anjurkan orang tua di sekolah bisa mengikuti contoh-contoh pembelajaran yang telah kami tampilkan melalui video atau kami langsung berpraktek dengan orang tua. Ya, luar biasa sekali Bu pengambilan keputusan yang sudah Ibu jalankan selama ini di sekolah. Pasti Bu, dalam setiap keputusan ada tantangan-tantangan. Kira-kira apakah ada Bu tantangan-tantangan? Ya, kadang orang tua itu ada yang kurang peka atau kurang peduli dengan pendidikan. Mereka kadang anak-anak ini kan urusannya sekolah, pendidikan, seperti itu. Ada juga orang tua berpandangan seperti itu. Walaupun ada kata-kata seperti itu, kami tidak berkecil hati. Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik kami tetap memberikan pemahaman dengan dari hati ke hati bagaimana sebenarnya pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, karena tanggung jawab ini bukan hanya ada pada guru tapi juga pada orang tua. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi itu Bu, saya sangat tertarik sekali itu Bu, karena kita juga perlu untuk melakukan apa yang seperti yang Ibu sampaikan tadi itu Bu. Nah ini Bu, kalau ada kan kegiatan mengumpulkan guru, kemudian parenting, apakah ada jadwal yang Ibu susun? Selama ini untuk jadwal belum ada. Kadang kami di hari Sabtu membuka konsultasi orang tua. Itu pun kalau kita mendapatkan kasus yang benar-benar urgent yang butuh kami tangani, itu biasa di hari Sabtu kami adakan konsultasi. Berarti dia tergantung kasusnya Bu ya? Kalau sangat urgent kita langsung ditindaki. Ya, kira-kira Bu, adakah orang-orang atau faktor mungkin yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, alhamdulillah kami di sini sangat didukung oleh korwil dan pengawas, juga komite sekolah itu sangat membantu kami dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi di sekolah. Jadi kami selalu konsultasi dan koordinasi dengan mereka. Terima kasih Bu Sofi atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya. Dari wawancara kita ini Bu, saya banyak mengambil pelajaran terutama terkait cara-cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Ibu tidak membuat keputusan sendiri, Ibu melibatkan guru-guru Ibu, dan Ibu juga di sini melibatkan korwil dan pengawas TK dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sofi.